Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah bagian kedua atau part kedua dari pembahasan mengenai penelitian geografi. Pada part kedua ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian geografi. Bagi kalian yang belum melihat part pertama atau bagian pertamanya, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis penelitian geografi. Kemudian part ketiganya yaitu membahas mengenai rancangan dalam melakukan penelitian geografi. Oke, kita langsung saja membahas mengenai langkah-langkah penelitian geografi. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian geografi, yaitu dimulai dengan menentukan masalah, kemudian menyusun rumusan masalah, setelah itu membuat judul penelitian, dan menentukan landasan teori. Kemudian menentukan variabel penelitian, tujuan penelitian, penyusunan kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis. Kita akan mengulas atau membahasnya satu persatu agar kalian jauh lebih jelas ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai menentukan masalah. Sebelumnya, apa sih masalah? Jadi masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya. Ini ada beberapa kriteria masalah geografi. Yang pertama adalah masalah menyatakan hubungan antar variabel, kemudian masalah dinyatakan dengan kalimat tanya, dan kemungkinan adanya ketersediaan data. Kemudian di sini ada sumber masalah. Nah, sumber masalah itu bisa berasal dari hasil penelitian orang lain, kepustakaan, lapangan, dan ketersediaan data, peta, dan grafik. Biasanya untuk menentukan masalah itu terdiri dari apa masalahnya, di mana masalahnya, dan mengapa masalah itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai menyusun rumusan masalah. Setelah kita menemukan masalah, kita akan menyusun rumusan masalahnya. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Nah, rumusan masalah inilah yang kelak akan dibahas pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Ini ada contoh dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan antara faktor perubahan penggunaan lahan di Jakarta dan banjir di Jakarta. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai judul penelitian. Setelah kita menemukan masalahnya, kita merumuskan masalahnya, kita akan merancang judul penelitian. Jadi judul penelitian adalah bentuk permasalahan yang masih bersifat umum sehingga perlu diperinci. Nah, judul harus menggambarkan yang pertama objek dan subjek, kemudian lokasi, tujuan, dan sasaran. Kemudian yang keempat adalah menentukan tujuan penelitian. Untuk apa penelitian itu dilakukan? Nah, tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Nah, tujuan penelitian itu sendiri memiliki dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian yang kelima adalah menentukan variabel penelitian. Sebelumnya, variabel penelitian adalah faktor atau unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terdiri dari variabel terikat, bebas, dan moderator. Kita ambil contoh dengan tema dampak perkembangan daerah wisata terhadap perekonomian masyarakat. Menurut kalian, mana nih yang variabel terikat dan mana yang variabel bebas dari tema penelitian ini? Ya, oke. Untuk variabel bebas itu adalah perkembangan daerah. Sedangkan variabel terikatnya adalah perekonomian masyarakat. Variabel bebas itu dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat itu dilambangkan dengan huruf Y.
Nah, untuk variabel bebas di sini ada akses transportasi, jarak dari lokasi pariwisata, dan sebaran tempat pariwisata. Ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari kajian teori mengenai perkembangan daerah. Lalu di kajian teori atau di landasan teori itu ada beberapa indikator-indikator dapat dikatakan suatu daerah berkembang atau suatu daerah mengalami perkembangan. Untuk variabel Y, yaitu pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Mengapa pendapatan? Karena perekonomian masyarakat itu salah satunya adalah pendapatan masyarakat. Kemudian yang keenam, kita akan menentukan landasan teori. Teori berisi penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur variabel yang diteliti melalui definisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Nah, di sini teori memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menjelaskan. Contohnya nih, semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin rendah. Kemudian meramalkan. Contohnya, jika Jakarta menjadi pusat bisnis dan industri, daerah-daerah di sekitarnya akan mengalami perkembangan wilayah. Ini contoh dari meramalkan. Kemudian untuk pengendalian, yaitu contohnya jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial di Kota Bandung. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas mengenai penyusunan kerangka penelitian. Kerangka penelitian berawal dari perumusan masalah penelitian. Kemudian menjelaskan variabel-variabel secara teoritis sesuai dengan landasan teori yang digunakan dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. Jadi apa sih penelitian relevan ini? Jadi penelitian relevan ini adalah penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang ke-8, kita akan membahas mengenai perumusan hipotesis. Nah, apa sih hipotesis? Hipotesis ini udah pernah kita singgung dari slide pertama ya. Jadi hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Jadi hipotesis itu seperti asumsi, menerka-nerka hasil penelitian kita. Itu adalah hipotesis. Dan hipotesis itu sendiri juga bisa didapatkan dari penelitian yang relevan. Tetapi kita harus tetap melakukan penelitian untuk membuktikan hipotesis itu benar atau hipotesis itu bisa saja salah. Yang ke-9, kita akan membahas mengenai penentuan populasi dan penarikan sampel. Ini ada beberapa teori mengenai populasi baik menurut Nawai dan Karlinger, bahwa populasi sebenarnya adalah keseluruhan objek atau semua anggota kelompok yang terdapat pada penelitian kita. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sampel? Nah, jadi sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, atau sampel itu adalah sebagian populasi yang dianggap mampu mewakili dari populasi itu sendiri. Untuk teknik sampling sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Untuk sampel probabilitas itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, untuk teknik probabilitas ini terdiri dari 4 sampel. Ada acak sederhana, ada acak berlapis, ada disproporsional, dan ada sampel kelompok area. Dan untuk sampel non-probabilitas di sini ada beberapa. Ada sampel sistematis, sampel kuota, sampel ambil lalu, kemudian sampel bertujuan, sampel jenuh, dan sampel bola salju. Ini yang membedakan hanya teknik-teknik pengambilan sampelnya saja. Yang ke-10, kita akan membahas mengenai penggunaan sarana ilmiah. Sarana ilmiah dalam penelitian geografi seperti penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau di lapangan. Yang ke-11 yaitu teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Jenis-jenis data antara lain
Berdasarkan sifatnya, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Dan berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Ini ada beberapa syarat yang baik adalah sebagai berikut. Nah, syarat data yang pertama, data harus objektif, tidak boleh dimanipulasi dan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, data harus dapat mewakili semua kondisi. Kemudian data memiliki tingkat kesalahan yang paling kecil, dan yang keempat adalah harus tepat waktu. Khususnya untuk data yang akan digunakan untuk evaluasi, dan yang terakhir adalah data harus relevan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Sebelumnya, apa sih teknik pengumpulan data? Jadi pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan. Tujuannya tentu saja untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua. Ada yang namanya data primer dan data sekunder. Terus, apa sih bedanya? Jadi kalau data primer yaitu adalah data yang didapat secara langsung atau tanpa perantara. Untuk data primer sendiri terdiri dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk observasi sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap orang atau objek alam, masyarakat, atau fenomena geosfer. Sedangkan observasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya observasi langsung, ada juga yang observasi tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada keyakinan diri sendiri. Keterangan responden itu harus benar-benar dan dapat dipercaya atau berdasarkan pengalaman mereka sendiri loh. Nah, ada beberapa keunggulan dari teknik wawancara adalah peneliti dapat memperoleh keterangan secara mendalam dari responden dan menemukan hal-hal yang baru yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, ini ada yang namanya kuesioner atau angket. Angket adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembaran kertas yang berisi rangkaian pernyataan yang harus dijawab oleh para responden. Angket ini cocok digunakan jika jumlah respondennya banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Jadi untuk kuesioner atau angket itu biasanya berupa pernyataan, sedangkan wawancara itu biasanya berupa pertanyaan. Cukup jelas ya untuk membedakan antar wawancara, kuesioner, atau angket. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data sekunder. Jadi teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi keperpustakaan yang perlu untuk mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan ada beberapa cara loh. Di sini ada yang namanya studi perpustakaan dan studi dokumentasi. Apa sih bedanya? Kalau studi perpustakaan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, karya tulis ilmiah, laporan penelitian orang lain, dan pendapat para ahli yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Untuk studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian atau instansi terkait, serta sumber lain yang masih berhubungan dengan masalah penelitian kita loh. Kemudian kita akan membahas mengenai pengelolaan data geografis. Pengelolaan data merupakan dimensi penting dari penelitian geografi. Dalam pengelolaan data ada proses penyederhanaan data yang sangat kompleks di dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Tahukah kalian ada dua hal yang patut diperhatikan dalam tahapan ini? Keduanya adalah pengelolaan data primer dan penyajian data dalam bentuk tabel, statistik, diagram, dan peta. Ada beberapa tahapan-tahapan pengelolaan data penelitian geografi. Di sini ada yang namanya penyuntingan data. Penyuntingan data adalah kegiatan pemeriksaan seluruh data yang telah terkumpul. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan kode atau coding. Jadi pembuatan kode atau coding adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya dengan memberikan identitas angka atau huruf untuk menyederhanakan jawaban responden. Tahap selanjutnya adalah pengelompokan data.
Pengorganisasian atau pengelompokan data yang dikumpulkan melalui sumber tujuannya adalah agar data mudah dibaca dengan jelas. Kemudian tahap yang terakhir adalah tabulasi data. Nah, data yang sudah diklasifikasikan kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk memudahkan dibaca dan dianalisis. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis data. Kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden dan sumber lain terkumpul adalah melakukan analisis data. Secara umum, analisis data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan deskriptif dan ada yang menggunakan statistik. Dalam penelitian geografi, para ahli dapat menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kita akan membahasnya untuk analisis data kualitatif dan kuantitatif ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data numerik dengan menggunakan statistik. Hal ini dapat dilakukan dengan distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral yang lazim digunakan antara lain adalah mean atau rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang frekuensinya lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan jika data yang diperoleh berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif. Yang pertama ada yang namanya reduksi data. Reduksi data adalah kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumentasi dan pencatatan di lapangan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah informasi yang terkumpul dan tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ketika melakukan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda, mencatat keteraturan pola-pola, menjelaskan penjelasan dan alur sebab akibat secara terus-menerus. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan berubah menjadi kesimpulan yang lebih terperinci. Kesimpulan akhir yang akan muncul tergantung pada data-data yang diperoleh di lapangan. Kemudian kita akan membuat laporan penelitian geografi. Untuk pembuatan laporan tersendiri ada beberapa bagian. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Untuk bagian pembuka bagian ini yaitu peneliti menjelaskan penelitian secara garis besar terutama sistematis penelitian. Untuk bagian isi sendiri terdiri dari isi atau badan laporan, memuat urutan-urutan tentang proses penelitian dan hasilnya, serta untuk bagian penutup sendiri yaitu bagian penutup menyajikan kesimpulan singkat, padat, dan jelas. Untuk lebih jelasnya mengenai pembuatan laporan, kita akan lanjutkan pada video yang ketiga. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini mengenai langkah-langkah melakukan penelitian geografi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.